lama-lama kok kayak seru ya, ajarin dong. Dari situ awalnya tertarik gitu. Jadi klien-kliennya online dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Hong Kong, Malaysia, untuk membantu orang lain, apalagi untuk punya permasalahan yang mungkin sedikit berat, kita bisa membantu dengan baca tarot biar pinter buat menyampaikan perasaan yang misalkan hal-hal negatif itu bisa dibuang gitu. Apa yang dia permasalahkan, jadi biar kita nggak salah dosis gitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMC Channel dalam program Kreasi Podcast bersama Berkreasi. Kali ini bintang tamu kita spesial. Menjelang tahun baru ada sesuatu yang pasti baru. Pasti ada sesuatu pengen tahu rezeki kita di tahun depan itu apa, jodoh kita itu siapa, atau masa depan kita itu bagaimana ya? Ya. Maka hari ini saya hadirkan seorang bintang tamu, reader tarot dan juga pegiat suli suara. Kita sambut Vika Hime. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabar? Halo Vika, apa kabar? Baik Om, gimana nih kabarnya? Udah lama nih gak ketemu juga kan Iya, kita. Udah hampir setahun loh. Enggak dong, 1000 purnama. 1000 purnama. Iya. Jauh lama banget ya. Iya. Ini seru banget nih. Saya baru tahu kalau Vika, seorang pegiat suli suara, punya apa nih, hobi atau udah jadi profesi? Udah jadi profesi. Iya, udah jadi profesi. Wah. Selama 2 tahun pandemi ini. Kenapa tertarik? Dari 2019 bahkan. Dari 2019. Iya. Kenapa bisa tertarik di dunia tarot? Awalnya tuh karena iseng-iseng nyoba. Terus Iseng-iseng. kayak temenku tuh pernah bawa ke studio dubbing. Terus ya udah akhirnya aku kepo nih, karena aku bawa ke studio dubbing namanya Seto, ada salah satu fan dubber gitu kan. Oke. Nah akhirnya dibawa ke studio tempat aku kerja, aku kepo deh, cobain dong bacain gue. Oh, nah gitu. dari situ, lama-lama kok kayak seru ya, ajarin dong. Dari situ awalnya tertarik gitu. Belajar pertama langsung bisa? Enggak, karena kita kan harus memahami kartu demi kartu. Oh, per kartu ya. Satu kartu maksudnya apa, kayak gitu ya. Maksudnya apa, bagaimana menyikapinya, soalnya kan takut ada kesalahan dari prediksi-prediksi yang ada gitu. Oke, berarti secara otodidak ya? Otodidak, nggak ada les, nggak ada apa. Berapa lama tuh otodidaknya? Cuman 2 bulan. 2 bulan? Ya 2 bulan langsung bikin channel YouTube namanya Queen Tarot Semesta. Wih, keren. Gitu. Waktu kamu udah bisa, siapa orang pertama yang kamu bacain? Aku kan upload regularly tiap hari di YouTube. Nah itu ntar kliennya datang sendiri gitu. Oke. Dari situ awalnya branding nama Queen Tarot Semesta. Terus punya kaos juga. Sebelum ke klien, maksudnya sebelum ke klien, misalnya teman atau siapa? Oh enggak, langsung ke klien. Terjun aja nekat. Widih, intinya modal nekat aja luar dulu. biasa. Gitu. Jadi itu pas masa pandemi ya? Berarti berarti awal Februari lah ya, udah mulai pandemi kan itu. Oke, secara online berarti ya? Online. Jadi klien-kliennya online dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Hong Kong, Malaysia. Wih, TKW. mantap. Nah, mereka bisa tahu kamu itu dari YouTube? Dari YouTube. Awalnya YouTube. Oke. Berapa sekarang subscribernya? Sekarang udah hampir 40.000 40.000 subscriber. KMC channel berapa? Maaf. 40.000 itu durasi berapa lama? Durasi karena Maksudnya dari tahun 2019 sampai sekarang. Berarti 2 tahun sudah 40.000 subscriber. 40.000 3 tahun ya. Hampir 3 tahun dong, ini kan luar udah biasa. Keren. Semoga sukses terus. Nah, ketika kamu membaca tarot itu, ada tarif? Ada. Dari yang rendah sampai sekarang udah mungkin lumayan agak pricey. Boleh tahu pertama kali kamu memasang tarif untuk klien? Untuk klien pertama kali di zaman 2020 awal itu sekitar 50.000 satu pertanyaan. 50.000 satu pertanyaan? Iya. Biasanya berapa kali tanya tuh? Sehari bisa 2 orang atau 3 orang. Oke, enggak, satu klien berapa pertanyaan?
Satu klien bisa ada yang satu pertanyaan, ada yang bisa 2 pertanyaan, tergantung kebutuhan mereka sih. Oke, kalau mungkin nanya jodoh aja, tapi kan banyak juga ya kamu Iya, ngejelasinnya ya. ngejelasinnya juga harus rinci kan. Kita nggak bisa, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita omongin sama klien. Oke, nah satu hari berapa klien? Bisa 2 sampai 3. Aku 2 maksimal sampai 3 3. orang karena itu udah kita kan harus bikin konten juga tiap hari gitu. Itu capek nggak sih? Capek. Biasanya. Capek nguras energi. Oh gitu ya? Iya. Oh, menguras energi. Wah, luar biasa ya. Iya. Berarti itu secara online 3, yang Iya. offline? Offline tergantung kita kan. Aku kalau misalkan ngejar klien offline itu biasa aku nggak terima klien lagi selain. Satu aja. Iya. Karena tarifnya udah mahal. Bisa di atas 500. Sekarang ini? Dulu zaman Dulu. dulu kan kita kan harus ketemu di cafe yang proper iya, kayak iya, Starbucks, iya, iya, Jiko, iya. karena kan kita harus melayani klien kita dengan baik. Oke. Nah sekarang ini mungkin bisa di atas itu ya? Iya. Kasih Wow, dong, luar 2 biasa. digit dong. Enggak sih, belum. Belum. Masih ya 1 juta per klien. Per klien. Ya, untuk untuk 1 jam pertemuan. Nah dalam 1 bulan biasanya berapa klien yang kamu ini? Kepo. Biar tahu dong, ya kan? Biar tahu kita. Barangkali gue bisa pinjam duit ya. Ada lah. Ada ya, Karena oke. ini ya aku juga nggak enak sama kliennya juga. Oke. Nah dari profesi kamu sebagai reader tarot, apa yang udah pernah kamu hasilkan? AdSense YouTube. Oke. Terus ya aku bisa intinya aku punya wawasan, punya klien di luar negeri. Jadi pas aku ke Kuala Lumpur kemarin, aku ketemu klien juga, ketemu orang-orang Kuala Lumpur yang kenal aku gitu. Oke, dari situ ya? Dari situ. Idi mantap. Lumayan. Emang profesi ini menjanjikan nggak sih menurut kamu? Untuk zaman sekarang sih mungkin sangat menjanjikan, dan mungkin zaman dulu tabu ya, dikiranya musrik atau apa. Tapi kalau dipikir-pikir tarot itu untuk membantu orang lain, apalagi untuk punya permasalahan yang mungkin sedikit berat, kita bisa membantu dengan baca tarot. Oh kamu harus begini-gini loh, karena solusi yang dari tarot itu kadang bisa ngebantu kita untuk tetap harus berpikiran positif. Soalnya banyak klien yang hampir cut off gitu kan. Gitu. Cut off. Yeah. Sebulan berapa klien sih biasanya kamu terima? Sehari bisa 3 sekarang. Sehari 3 sampai 5. Berarti kalau 30 banyak ya? Insya Allah lah 90-an klien ya? Wih, lumayan. Jadi ngitung. Oke. Paham. Nah, boleh nggak saya dibacain? Oke. Mumpung nih, soalnya kalau klien kan bisa bayar, kalau di sini kan siapa tahu gratis. Satu. Tenang Vika, aku tahu nomor teleponnya kok. Silakan. Oke, satu aja. Ya, ambil satu. Boleh di mana aja ya? Bebas kan, seperti biasa bebas. Oke. Aku tidak akan mencari Iya. satu. Kita sebelumnya tidak pernah kenal ya. Lihat lagi gue. Udah kayak sulap. Oke, bukan di gitu. ini buka langsung. Buka satu. Oke. Oke, nah di sini ada pujian tulus orang berpengaruh. Berarti kadang orang tuh bisa aja di depan baik, tapi di belakang palsu gitu. Oke, ya. Jangan saya. Memuji-muji tapi Iya. ternyata tidak. Iya. Gitu. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Apalagi yang aku bilang tadi, yang tadi ada yang orang mau minjem duit atau apa gitu. Oke. Perlu waspada sama orang-orang sekitar. Waspadalah. Oke. Kayak ST. Oke. Jadi itu doang. Iya. Iya. Perlu waspada tentang keuangan juga. Keuangan. Banyak karena kita kan nggak tahu ya 2023 ini ada apa gitu. Ada apa ya? Resesi katanya. Jadi Oke. hati-hati dengan keuangan. Iya. Hanya satu itu aja? Iya. Tidak bisa ngambil satu lagi? Boleh lah satu aja. Jadi penasaran. Hostnya celamitan. Boleh satu lagi. Ayo Oke. satu lagi om. Capek nggak nih? Capek sih. Capek sih. Ya kan nanti sore kan harus berangkat lagi cari klien lagi. Oke. Hup. Di sini jangan lupa untuk self reward, yaitu dengan makan yang bergizi, sehat, biar nggak
terlalu banyak overthinking dan pikiran-pikiran negatif gitu. Oke. Lalu kok pikiran negatif? Dia nggak punya negatif. Dia negatifnya itu asam urat. Oke. Hati-hati dengan makanan lezat, itu bisa membunuhmu. Oke, ya. Thank you. Kan kadang gulanya berlebih gitu. Benar. Iya benar tuh. Nah, itu emang penyakit anak muda itu Takut ya. salah mau tetok punggung. Asam urat dan kolesterol. Nah, Oke, Vika. Nah, Vika ini katanya kan juga pegiat studi suara. iya benar. Kapan pertama kali terjun di dunia studi suara? Aduh, udah lama, 2016, 2017 udah. Berarti sebelum Iya. kenal tarot udah Justru suka iya, dari dubbing dulu. dubbing dulu ya. Dubbing, baru nyanyi, baru Ah. ke tarot. Nah, Tarot tuh kayak, oh ternyata hidup itu nggak tentang itu doang gitu. oke. Lewat pelatihan atau gimana? Lewat Sanggar Kalamtara namanya. Sanggar Kalantara. Iya. Oke, yang punya Om Jo Om itu. Jo, Berapa lama di Om Jo? setahun. Setahun. Udah, iya, hampir setahun. Iya. Siapa satu angkatan Vika yang masih aktif? Angkatan Ervin. Ervin Duyandika. Iya. Weh, terus Ervin, kamu nanti kesini juga Ervin. Besti. Iya, Mister Ervin ya. Terus? Terus siapa lagi ya? Kalau kenal Vega Kiswanto dia. Oke, Vega Kiswanto ya pernah kemari ya. Itu satu angkatan. Satu angkatan. Oke. Terus siapa lagi ya? Banyak lah. Banyak ya. Banyak. Nah, pertama kali kamu dubbing di mana? Di studio mana? Di studio MNC TV. Oh, di MNC. TV. Apa film Itu kamu tuh? VO. Fiona kecil, Sehat Yuk namanya. Oh, Di tahun 2017. Itu seri? Seri. Full episode, 15 episode kalau nggak salah. Pengarah dialognya Mas Fuad? Bukan, Siapa? mbak dari sana sih. Oh. Program ya. Iya, program, benar. Iya. Jadi dia mungkin langsung direct apa adanya yang Iya, dicari iya. ini. Iya, Kalau pokoknya program kan skripnya kita gitu. yang Iya, explore kita gitu. yang harus nggak ada gambarnya. Tuh, biasanya kadang jadi dia program ya. Iya, program tipikal. Contohin dong. Coba Halo dong. semuanya, namaku. Halo, aku Adik. Dan aku pakai 2 karakter di situ, jadi Ah. kakak dan adik. Oke. Halo, aku Adik. Dan aku juga kakak. Oke, itu langsung. Iya, TikTok. Wih. Luar biasa. TikTok kakak adik. Nah, selain di MNC, apa lagi? HBO Jurassic World. Jadi Macy Di mana tuh di dubnya? BTI Studio, tapi Oh, iya. Kelapa Gading. BTI. Oh, Kelapa Gading. Ya, Mediland. Oh, dulu Mediland ya? Iya, Mediland. Oke. Lalu kakak kos suka ininya. Iya, saya suka blank. Terus Annabelle. Annabelle. Iya. Jadi Annabelle? Nggak jadi salah satu anak. Oh, Annabelle nggak ngomong ya? Salah satu orang yang kesurupan. Salah satu yang Iya, kesurupan. aku nggak tahu siapa. Itu juga di Mediland. Di Mediland. Oke. Karena kamu biasanya ngisi untuk anak-anak, Iya, banyak kan anak kecil. cewek cowok? Cewek cowok. Oh, cewek cowok. Iya, Biasanya gitu ya? Biasanya cewek. Oh, iya. Mm-mm. Oh iya, saya pernah dengar kamu itu punya studio sendiri. Iya, punya studio sendiri buat dubbing dan buat nyanyi. Lebih ke nyanyi sekarang. Lebih ke nyanyi. Iya. Udah berapa lama? Udah 2 tahun. 2 dari tahun. awal 2020. Pokoknya pas pandemi bikin studio. Apa aja yang pernah diproduksi di studio kamu? Oh, webtoon, Webtoon. komik dub, webtoon, terus ada Oh, beberapa. komik yang didubbing. Iya benar, komik yang Oke. didubbing, terus ada beberapa klien dari recording Spotify juga ada. Widih, luar biasa. Ya sekarang buat home recording Masih aja deh, muda udah buat punya PH. cover gitu. Iya. Ya lumayan lah. Apa nama PH-nya? FH Studio Production. Apa? FH Studio Production. Eva Vika Hime Studio Production. Vika Hime Production. Iya. Hime itu apa sih? Oh, FH. Iya. Saya kenalnya Eva loh. Iya, FH. Iya. Vika Hime Production. Iya, FH ya. Iya. Iya benar Tuh FH. gua underline tuh. Aduh, Jangan lupa ya, satu harus tahun. periksa kuping. Hime apa sih artinya? Hime itu Kan sebenarnya nama gini, kamu kan Vika Vika Damayanti, Oke. iya. Jadi tuh sejarahnya waktu SMA. Jadi Ah. di sekolah aku tuh namanya Vika tuh ada 7 orang. Oh. Jadi kebetulan Oke. kebetulan tuh aku waktu itu kan lagi suka banget sama anime Tsubasa Chronicle. Nah, Mm-mm. itu namanya Ada Sakura satu. Hime. Oh, Sakura Hime. Nah, jadi temen aku namanya Aulia, dia bilang udah manggil Hime aja karena nama Vika udah banyak. Iya. Dari situ branding lah Vika Hime. Vika Hime ya. Kalau zaman dulu itu kalau udah SMP ya.
Ya kalau zaman dulu itu kan kalau udah namanya sama kan Vika A, Vika B, Vika Iya, Vika karena D. 7 orang namanya Vika gitu kan. Gila lu kelas 7 orang, Bo. Iya, Udah sih luar satu angkatan, biasa. hampir satu Satu angkatan. angkatan 7 orang. Iya, namanya ada Vika F, semua. ada V. Bahkan Oh, di iya. komunitas aku sekarang ada beberapa yang namanya hampir sama, jadi Vika. harus dibeda-bedain gitu. Iya, Sekarang iya, jadi iya. Vika Tarot tuh. Vika Tarot, Biar terkenal. Vika Villa, Villa Vika. Vika wes, pi lagi. Jangan lupa nomornya di bawah ya yang butuh. Jangan lupa buat ya mau ke baru. villa. Oke, sampai sekarang studinya masih Studio aktif. masih aktif. Masih aktif. Buat kerjaan-kerjaan yang ada ya vendor-vendor buat Heeh. klien-klien yang butuh suara aku buat nyanyi. Biasanya secara remote ya. Iya remote karena Oh. ya bagaimanapun sekarang udah zaman-zaman internet gitu kan. Penyanyi Wah, Mas Heri. oh ya nyanyi Sekarang juga lagi ya. nyanyi. Iya untuk itu apa tadi Spotify ya. Spotify. Ntar next, Kalau untuk film belum pernah. Untuk film nggak dulu karena waktunya terbatas. Tapi kadang-kadang mixing lagu. Oke, tapi kadang-kadang suka lihat di IG-nya Vika itu bikin apa fandap-fandap yang. Iya. Ya itu buat selingan di kala lagi burnout kerja sih. Oke, serius. Iya. Oke Vika, supaya lebih seru lagi kita ke season games. Saya bingung kameranya. Iya, mana? Gimana? Tengah. Oke, Vika, ada 10 pertanyaan yang harus dijawab. Sorry, saya pakai Waduh, kacamata aku takut. dulu. Nah, harus dipilih ya, Vik. Iya. Yang pertama, pilih menjadi pegiat sulis suara atau reader tarot. Tidak. Harus satu. Aku mungkin jawab. Kayaknya untuk sekarang minum dulu kalau Gak bisa pilih gimana minum dong? dulu. Vik. Biar bisa jawab. Aduh aku harus gimana ya? Lebih interest yang Ayo, mana? lebih Maksudnya kan Boleh jawab tengah-tengah aja kan? nggak boleh atau caranya bukan kamu suruh pilih A atau B, prioritas yang lebih kira-kira Prioritas. apa? Aduh, dua-duanya prioritas. pegiat sulis suara atau reader tarot. Boleh. Kalau selama 2022 ini deh yang Selama 2022 imbang. Imbang. Penghasilannya imbang gimana ya? Ya udah pilih aja. gue bingung. Boleh atau aja nggak atau? Boleh. Harus satu. Nyanyi deh. Nggak ada. Nggak ada kan yang nyanyi, ya udah nyanyi aja. Nyanyi itu masuk dalam pegiat sulit suara. Ya udah nyanyi deh, boleh Pegiat sulit suara berarti. Suara. Berarti pegiat ya. sulis suara ya. Sulis suara. Oke. Iya. Nah, sekarang kedua. Kalau Vika memiliki pasangan, Oke. pilih pasangan yang berpendapatan 5 juta tapi pulang ke rumah, atau bergaji 25 juta tapi jarang pulang ke rumah. 5 juta pulang ke rumah. Kenapa? Karena duit itu pasti bisa dicari bersama. Aku lebih suka cowok yang bisa sama-sama kerja bareng. Oke. Tepuk tangan dong. Oke. Mendingan yang 5 juta tapi pulang ke Iya. rumah ya. Oke, Tidak cakep. membawa kebahagiaan. Karena duit itu tidak bisa membawa kebahagiaan yang lama. Yang hakiki. Iya, hakiki. Oke. Yang ketiga, film kartun atau film realis? Realis karena lebih main pakai perasaan. Suka main perasaan dia. Oke, yang keempat, lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet? Lupa bawa handphone karena dompet digital sekarang ada di HP. Dia nggak mau. Jadi maksudnya prioritasnya jangan sampai lupa bawa. Iya. Iya. Iya, karena kan sekarang Genius, Heeh. sekarang kan pakai QRIS Benar, bayaran benar. bisa gitu. Oke, yang kelima, dapat klien yang ribet tapi honornya gede, atau kliennya biasa saja tapi honor kecil? Klien biasa aja honornya kecil. Tapi banyak. Nambah ya. Pertanyaan nambah sendiri. Pernah ngalamin punya klien yang ribet? Tadi pagi ada. Oh ya? Oh. Aku Pas lagi berarti. di KFC, dia tiba-tiba nelpon nggak belum dikasih prosedurnya gitu kan. Ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa ditelepon lagi ada masalah gitu. Oke. Berikutnya, pilih cowok modal cinta atau cowok modal tampang? Modal cinta. Bener banget Vika. Ayo. Vika udah Yang berjalan cinta apa lama. tampang? Modal tampang sih. Tampang. Tapi cinta Tapi juga nggak cinta. Modal cinta sih.
Nggak tahu lah. Soalnya jujur aja guys, aku tipikal orang yang ya udah kita bisa kerja bareng lah. Yang penting kita menjalin komunikasi yang baik dulu aja. Oke. Udah cintanya, Pi. Request. Udah cinta. Bisa operasi plastik di kau. Oke, yang ketujuh. Oke. Pilih baca novel atau dengerin audiobook? Suka dua-duanya. Pilih dong Aduh, satu. parah nih pertanyaannya. Karena Satu. kebetulan emang suka dengerin podcast kalau tidur. Heeh. Jadi kan lebih enak dengerin audiobook, berarti audiobook saja. Audiobook. Oke. Tolong. Oke. Memendam rasa atau memendam rindu? Memendam rindu. Pi. Memendam rindu. Iya. Oke. Jadi udah ada rasanya ya. Kalau udah ada rasa Rasanya kan udah kita ada ya? masih Nggak mungkin rindu ya. Iya. Iya. Asik. Oke. Kesembilan. Oke. Banyak teman tapi nyusahin atau sedikit teman Sedikit tapi teman tapi nggak nyusahin. dia udah tahu. Pengalaman pribadi ya. Enggak juga sih, karena Enggak. emang semakin kesini semakin tahu prioritas hidup ya, kerja ya. Oke, Gitu. tak pikir semakin kesini semakin kesana. Oke, terakhir. Oke. Sakit gigi atau sakit hati? Sakit gigi, sakit Kenapa? hati itu berat. Biar Dilan aja yang Oh, biar Dilan. Yang sakit gigi ya. Iya. Kalau sakit hati nggak ada dokternya ya. Iya. Kalau sakit Oke. hati kan masa pembaca tarot suruh ngelesain masalah sendiri kan. Benar. Masalah orang aja udah ribet. Mikirin orang ya. Kakak mikirin orang. Kapan mikirin diri sendiri gitu kan. Oke. Nah, suka duka menjadi reader tarot apa tuh? Sukanya. Dukanya adalah kalau udah burn out, pusing, nggak tahu endingnya harus kemana. Karena kan kita harus menelan semua klien ke kita semua. Jadinya kita harus healing tuh. Aku bisa bisa semingguan jalan-jalan entah keliling aja. Gitu. Yang penting Iya. keluarin semua perasaan itu. Nah, dukanya? Dukanya itu Ya tadi duka ya. Oke, sorry. Sukanya Nggak adalah fokus ya? kita ketemu banyak orang. Kita ketemu banyak orang yang berbeda-beda sifat dan Oke. dari situ kita mempelajari orang ini seperti ini, orang ini seperti ini gitu. Oke. Nah, kalau di dunia dubbing, suka duka kamu apa? Kalau duka honornya telat dibayar. Itu duka. Enggak, ya seperti itu. Honornya suka lupa dibayar. Padahal kita sudah berusaha yang terbaik mungkin buat ngedubbing film ini gitu. Nah, sukanya? Sukanya adalah explore suara, jadi kita bisa banyak suara. Oke, luar biasa. Nah, Hmm. selama dari 2000 berapa sih? Ya 2016 ya. 17 ya, pas dubbing ya. Iya. Pasti pernah kenal dengan beberapa dubber senior. Oke. Oke. Siapa dubber favorit kamu yang cowok dan cewek? Kak Kamal untuk cowok. Untuk cowok, Kak Kamal Nasuti. Oke. Untuk cewek, siapa ya? Kita cari Mbak Endah. Mbak Mbak Enda. Endah Sulis. Mbak Enda ada dua nih. Kerudung. Oh, Mbak Enda Wahyuni. Mbak Endah Sulis ya? Mbak Enda Sulis. Mbak Enda. Oh iya, ada kerudungnya dua juga. Mbak Enda. Oh, yang suka nyanyi juga. Iya, nyanyi. Oh, iya. Sesuai dengan Merlinda. Iya, Merlinda. Nama aslinya kan Merlinda Iya. kan? Oh, Oke. namanya Endah gitu panggilan. Panggilannya Enda. Halo Mbak Merlinda. Gitu. Kenapa kamu suka Karena Merlinda? bisa beltingnya bagus. Teknik belting nyanyinya bagus. Aku suka. Iya. Apa nggak ngerti. Belting apa? Iya. Oh, iya. Saya juga nggak ngerti sih. Teknik belting itu adalah teknik yang misalkan gini, kalau nyanyi ya udah aku contohin lagu Speechless deh. I won't be silent. Dia untuk merangkap dari nada rendah ke nada tinggi dia perfect. Oke. Itu dah namanya Harus belting. begitu, Nal. Teknik belting. Teknik belting. Gue sih gak nyampe. Nara bisa nggak? Kabur. Nontonnya. Suka sama suara-suara yang bisa memerankan dan nyanyi dengan teknik yang bagus-bagus. Oke. Kamu Itu pernah? jadi pacuan buat nyanyi aku biar semakin baik juga gitu. Pernah apa? Nyanyi apa? Iya, sama Merlinda belum? Belum sih, Belum tapi pernah. sering ketemu di BTI dulu. Oke. Nah, sekarang
pengen tahu nih. Pasti kamu punya tips gimana cara menekuni Dua kerjaan ini. iya, Dua tipsnya. kerjaan ini gimana Ah. manage-nya? Benar. Sebenarnya Atau satu-satu dulu nih, Oke. tips-tips untuk menekuni dunia tarot. dunia tarot dulu. Awalnya supaya bisa. Supaya main tarot bisa. Heeh. Banyak belajar, jangan menyerah, jangan mudian dan tetap konsisten. Gimana sih cara belajarnya kan kadang-kadang di situ kalimatnya kan Nih Kak, misalkan kita kan ambil satu kartu. Nah ini kan mencoba sesuatu yang baru. Ini kan kita pakai oracle misalkan. Iya. Nah dari kartu yang kita keluarkan ini, Mm-mm. kita harus bisa. Makanya kita tanya dulu sama kliennya ini diagnosanya seperti apa. Kayak psikolog aja jatuhnya. Oke. Gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana dia kisahnya, apa yang dia permasalahkan. Jadi biar kita nggak salah dosis gitu. Kayak dokter jadinya, tapi dokter tarot gitu. Nah, kamu cara mengembangkan 4 kata itu gimana ceritanya? Itu udah naluri sih. Naluri ya? Naluri. Karena sering ketemu orang dan sering melihat orangnya seperti ini itu. Apa itu istilah intuisi ya? Intuisi, pakai intuisi sih. Iya, 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 Pakai iya. intuisi. Kita bagaimana kita bisa bermain dengan olah kata, dan kita pinter aja untuk ya biar pinter buat menyampaikan perasaan yang harusnya si klien itu, misalkan hal-hal negatif itu bisa dibuang gitu. Oke, nah selama ini apa yang kamu baca, tanggapan si klien gimana? Mirip So atau far sesuai? nggak ada yang komplain sih selama ini. Gak ada masalah ya? Dan Memang bahkan sesuai ya? banyak klien yang stay di aku 3 tahun, bahkan balik-balik terus gitu. Oke. Punya klien tetap lah gitu. Ada komunitasnya nggak sih? Ada komunitas tarot dan kebetulan aku salah satu jadi Member. moderator di sana. Moderator. Iya, tapi Oke. rata-rata itu kan berkumpul dari seluruh Indonesia, ada yang dari Bali, ada yang dari Medan, Jakarta aku. Apa nama komunitasnya? Komunitas tarot membaca tarot di Facebook. Komunitas membaca tarot. Iya. KMT. Nggak Iya, kayak gitu ya? nggak sih, Nggak disingkat, komunikat. iya. So tahu ya. KMT. Tahu ketua ini ya, ketua KMT. Ada namanya Koko Koesen. Koesen. Dia orang Medan. Nah, di dunia reader tarot ini siapa yang kamu favoritin? So far ada sih orang Bali. Dia itu adalah cleansing dan dia adalah orang yang memang bisa nyembuhin orang dari jarak jauh juga, namanya Raden. Oke. Beli Raden nama manggilnya. Beli Raden. Iya. Dia tentang ilmu spiritual juga. Lebih jago dia untuk spiritual. Kalau aku kan baru membaca tarot tuh. Gitu. Kalau untuk memprediksi yang lainnya nggak bisa ya dari tarot ya? Aku takut menyalahkan kodrat agama. Oke. Kan hanya Allah yang tahu ya. Iya, iya, iya. Nah, gimana cara ngebaginya antara kamu menekuni dunia tarot sama studi suara? Oke. Ini orang-orang di sekitar aku tuh pasti tahu ya. Aku sering burn out, bahkan Luli pun tahu. Aku sering nggak bisa bagi waktu buat nyelesain klien tarot, bahkan nyelesain kerjaan nyanyi dan dubbing gitu. Kalau misalkan lagi biasanya aku selalu bilang hari Senin, Selasa, Rabu itu pasti urusan tarot. Senin, Selasa, Rabu, tarot. Tarot, Oke. Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu mungkin ada selingan tarot, nggak apa-apa. Yang penting dubbing harus ada jalan gitu. Iya, iya, Dubbing iya. nyanyi harus jalan gitu. Jadi maintain waktu mas, mereka dia lebih bagi schedule. Yang penting harus bisa bagi schedule-nya gitu. Tapi selama ini nggak pernah bentrok ya? Eh, Terus berapa jam sih kalau ketemu klien itu? 1 jam setengah. 1 jam. Tergantung kliennya mau berapa, kan kita kan ketemu face to face gitu. Kayak gini. Kliennya mau nanya apa aja bebas, tapi jangan kesehatan, politik, agama. Itu udah. Jadi lebih ke percintaan dan karir. percintaan, karir, dan keuangan. Iya, kehidupan. Kehidupan. Iya. Keuangan tuh masuk kehidupan ya? Benar. Kehidupan itu Oke. maksudnya lebih ke hariannya dia gitu. Iya. Atau pola pikir. Apapun yang tentang misalnya kehidupan, bagaimana dia bersama keluarganya, rumah tangganya gitu. Nah, kalau percintaan itu bisa tahu kira-kira kamu ini dekat sama siapa? Biasanya aku minta foto. Minta foto? Iya, karena aku mau pakai energi, pakai foto. Kalau nggak pakai foto aku nggak bisa. Itu pasti ketahuan tuh? Iya. Ketahuannya maksudnya ini serius atau enggak? Iya benar. Oke.
Nah, kalau tipsnya kamu di dunia seni suara? Untuk seli suara gimana nih? Untuk latihan bagi waktunya? Atau prospek atau Prospeknya. iya. Balancing sih sama tarot sebenarnya. Kalau suli suara kan kita kan aku juga ambil mixingan juga. Itu kadang kita Itu kamu sendiri yang mixing? iya. Oh, jadi kamu ngerekam sendiri, mixing sendiri, Iya, kamu dap sendiri? dap sendiri. Wih, luar biasa. Iya otodidak. Aku dari dulu suka banget mencoba hal baru. Gak pernah kamu ajak teman buat Dulu jadi operator? untuk saat ini belum karena Belum. mungkin Belum. menyanggupi aja, dan kalau misalnya masih bisa dikerjakan sendiri kenapa tidak gitu. Oke. mau jadi guru gitu mengajarkan ke junior Belum saatnya sih karena aku kan megang tarot juga gitu. Atau mungkin jadi guru tarot? iya Ntar deh karena masih pingin menikmati Buka hasil gitu. apa sih? Menikmati karir. pelatihan Pelatihan online ya? sekarang yang lagi tren pelatihan online Kan pelatihan dubbing online ya kan? pelatihan tarot online Iya. Iya. masuk Pak. Siapa tahu banyak yang berminat kan? Insya Allah. Iya. Nanti belum saatnya dan mungkin bukan aku. Udah ada Oke. udah ada orangnya sendiri. Iya. Toh. maksudnya tuh kalau kamu bikin sekolah tarot Mhm. online yang pakai topi mendaftar Gitu. Mungkin Tahu aja. ya ada kemungkinan nanti kita nggak tahu masa depan. Oke, Kita kita lihat nanti aja perjalanan hidup masih belajar panjang. privat aja ya. Iya. Privat reading lebih menyenangkan karena kan aku masih bisa bagi waktu sama dubbing juga. Takutnya semakin banyakan kerja nanti nyari jodohnya kapan? Oh iya. Gitu kan? Bener. nggak usah dicari lah Kan kita nggak tahu. cari tadi datang Ya, dibaca dari tarot kan, dibaca tarot kan ketahuan. Iya, maaf nih mau nanya nih ya. Ah. Yang selalu aku jadi pertanyaan untuk orang-orang yang Reader tarot bisa membaca dirinya sendiri nggak? Iya, Nggak aku bisa. selalu Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Aku selalu minta bacain orang. Oh. Karena kita kan punya ya intinya manusia punya kelemahan kelebihan. Ah. Gitu. Kalau seandainya gini, saya ngambil satu, ya kan? Tapi untuk kamu bisa bacain? Nggak bisa. Tetap nggak bisa? Tetap. Oh, Ntar dulu oke. nih, antara nggak bisa atau dia tahu tapi tidak mau dibukakan. Enggak ada juga nggak kayak bisa. apa beberapa. Takutnya salah diagnosa. Yang bisa ini memang nggak bisa sih tentunya sendiri ya kan? setahu aku. Berarti memang benar Vika tidak bisa ya walaupun dibukakan sama Mas Erik. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus bener emang orang yang Orang lain. Orang lain gitu. gitu. Nah, itu yang selalu aku jadi Iya. pertanyaan tuh. Akhirnya sekarang bisa tidur nyenyak ya. Oke, Dapoper, demikian tadi bincang-bincang kita dengan reader tarot dan juga pegiat seni suara Vika Hime atau Vika Damayanti. ya. Jangan lupa selalu stay tune di KMCI Channel, di like, subscribe, komen, dan share. Juga follow IG KMCI Studio dan IG. Vika Damayanti 12, Spotify mungkin bisa dicari Vika Damayanti. Oke, dan YouTube-nya? Queen Tarot Semesta dan Vika Hime. Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.